Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bicara Pajak bersama saya Faris Yustian. Di video kita kali ini kita akan membahas tentang masih seputar PPS ya, program pengungkapan sukarela yang mana hari ini baru aja terbit PMK-nya, Peraturan Menteri Keuangan terkait petunjuk teknis terkait pengungkapan sukarela tadi gitu. PMK nomor 196 tahun 2021. Jadi nanti kita akan membahas juga nanti apa itu, kemudian teknisnya seperti apa, pengajuannya seperti apa. Nanti kita akan bahas di materi atau video berikutnya ya. Di kali ini saya akan membahas tentang perbedaan antara teks amnesti waktu itu dengan program pengungkapan sukarela ini. Kenapa ini penting? Karena banyak headline-headline di media massa ya, baik itu koran, elektronik maupun apa yang di channel-channel YouTube yang tentang informasi perpajakan masih sering menyebut tentang bahwa program pengungkapan sukarela ini adalah teks amnesti jilid kedua gitu atau teks amnesti yang kedua gitu. Padahal faktanya adalah program pengungkapan sukarela ini berbeda dengan teks amnesti atau amnesti pajak pada saat itu tahun 2016 sampai 2017 gitu. Nah, kita akan membahas apa saja perbedaannya sekaligus persamaannya antara teks amnesti dengan program pengungkapan sukarela ini. Oke, kita bahas yang pertama dulu yakni persamaannya. Nah, persamaan antara teks amnesti dengan PPS atau pengungkapan sukarela itu dari base-nya, dari cara dia menghitungnya, yakni sama-sama dari harta yang diungkap gitu. Jadi kalau di PPS, kalau di PPS dan juga di TA ya, itu kan dari harta bersih. Harta bersih itu dari mana? Harta bersih adalah dari nilai harta dikurangi dengan nilai utang. Baru kemudian dikalikan tarif ya. Dikalikan tarif. Kalau dulu di TA itu ada tarif misalkan 2% periode pertama, 3% periode kedua, 5% untuk periode terakhir misalkan. Itu ada periode-periodenya. Nah, kalau di mana di PPS ini itu tidak ada periodenya gitu. Hanya memang tarifnya lebih tinggi gitu ya. Jadi persamaan pertama dari base untuk menghitungnya, dasar pengenaan pajaknya itu sama dari harta yang diungkap gitu. Kalau di kebijakan yang pertama di PPS itu adalah kebijakan dari harta yang belum dilaporkan pada saat kita ikut teks amnesti waktu itu. Jadi base-nya adalah harta yang seharusnya dilaporkan pada saat TA, tapi pada saat itu belum kita laporkan. Itu adalah dasar untuk menghitung berapa kita harusnya ikut kebijakan pertama. Gitu. Jadi dasarnya adalah harta yang seharusnya kita laporkan di teks amnesti, tapi belum kita laporkan. Nah, itu adalah yang harus kita laporkan pada saat itu. Cara ngitungnya sama, gitu. Cara ngitungnya harta bersih dikurangi utang, gitu. Nah, sementara yang di kebijakan yang kedua itu adalah yang belum dilaporkan di SPT tahunan. Nah, ini orang pribadi mau ikut TA ataupun tidak ikut TA pada saat itu boleh, semuanya boleh memanfaatkan selama dia statusnya adalah orang pribadi. Gitu. Base-nya apa? Dari harta yang belum dilaporkan di SPT tahunan 2020. Jadi kalau misalkan pertanyaannya, Pak, saya sudah melaporkan seluruh harta saya di SPT 2020. Penghasilan saya juga sudah kena pajak, saya sudah bayar pajak, saya sudah dipotong pajak, pembayaran usaha saya juga sudah ikut UMKM 0,5% gitu. Harta saya semuanya sudah saya laporkan di SPT. Perlukah saya ikut PPS ini? Ya, kalau memang seperti itu jawabannya tidak ya. Karena secara kepatuhan Anda sudah selesai gitu. Anda sudah patuh, sudah sesuai dengan kewajiban yang Anda lakukan gitu. Jadi Anda tidak perlu ikut PPS lagi gitu. Karena toh juga base-nya dari harta yang diungkap itu kan sudah tidak ada lagi ya. Maksudnya semuanya sudah diungkap semua gitu. Jadi perbedaannya tadi ya yang pertama persamanya tadi base-nya gitu dari harta dikurangi utang tadi base-nya. Nah, sekarang kita masuk ke perbedaannya, perbedaan antara teks amnesti dengan program pengungkapan sukarela ini. Yang pertama adalah dari manfaatnya. Kalau teks amnesti waktu itu kan ketika kita sudah ikut TA, sudah bayar uang tebusan dari harta yang belum kita laporkan, itu kan seluruh pajak
baik itu sanksi maupun pokok pajaknya ya, untuk tahun 2015 ke bawah itu semuanya dihapus. Itu kan sangat luar biasa manfaatnya ya gitu. Jadi misalkan em, dari tahun 2000, katakanlah kita sudah terdaftar dari tahun 2010 misalkan. Kita sudah punya usaha, kemudian kita waktu itu juga belum bayar pajak segala macam, kemudian ikut TA, maka untuk tahun 2015 ke bawah sudah clear semuanya, sudah diputihkan semuanya. Itu adalah manfaat ketika sudah ikut TA. Nah, di PPS ini tidak seperti itu gitu. Di PPS ketika kita ikut kebijakan pertama maupun kebijakan yang kedua, tidak ada itu penghapusan pajak gitu. Tidak ada eh, pemutihan pajak itu tidak ada gitu. Yang ada hanyalah Anda tidak akan dikenakan sanksi gitu. Ketika nanti ternyata harta Anda itu ditemukan oleh DJP gitu. Jadi sebenarnya ini adalah mana yang lebih cepat gitu. Yang menemukan, kalau misalkan ditemukan DJP lebih dahulu, maka nanti akan Anda periksa gitu. Tapi kalau Anda ikut PPS terlebih dahulu, maka harta itu tidak jadi diperiksa gitu. Tapi atas pajak yang seharusnya Anda bayarkan, atas SPT yang seharusnya Anda laporkan, bukti potong, faktur segala macam yang harus Anda buat itu ya tetap seperti biasa berjalan gitu. Jadi tidak ada pemutihan pajak, Pak saya ikut PPS ini kemudian saya tidak perlu bayar pajak lagi dong selama tahun 2020 kemarin misalkan. Nggak seperti itu gitu. Jadi manfaat perlakuannya beda ya. Jadi kalau TA waktu itu tax amnesty waktu itu semuanya diputihkan untuk tahun 2015 ke bawah. Sementara yang ini di program PPS ini tidak ada yang diputihkan pajaknya. Yang ada hanyalah Anda tidak akan dikenakan sanksi. Baik itu yang sanksi 200% maupun yang sanksi pemeriksaan gitu. Kalau yang ikut kebijakan kedua. Yang kebijakan pertama Anda tidak akan dikenakan sanksi 200% atas harta yang ditemukan nanti ditemukan oleh DJP ya, atau yang kebijakan kedua Anda tidak akan diperiksa. Itu saja manfaatnya. Maksudnya atas pajak yang dibayarkan, atas SPT yang harus dilaporkan itu tetap berlaku seperti biasa. Business as usual seperti biasa aja gitu. Tidak ada yang diputihkan. Itu perbedaan yang pertama terkait dengan manfaat yang diterima nantinya gitu. Kemudian tentang konsekuensinya gitu. Tentang konsekuensinya. Konsekuensi di TA itu kan kalau waktu itu atas kelebihan bayar, atas eh, kelebihan bayar, kelebihan potong itu kan tidak diakui, artinya itu dihapuskan. Misalkan Anda masih punya kompensasi dari PPN, Anda punya restitusi dari PPN waktu itu 2015 misalkan, itu sudah di-cut, nggak bisa dialihkan lagi ke tahun berikutnya. Itu kalau terkait TA ya, gitu. Nah, di PPS ini konsekuensi ketika kita ikut pengungkapan sukarela tadi ya, pertama ya Anda harus mencabut dulu gugatan Anda. Anda harus mencabut dulu proses hukum Anda gitu. Misalkan Anda sedang ajukan pengajuan penghapusan sanksi, keberatan, banding, kemudian apalagi ya yang terkait upaya hukum ya, maka Anda harus cabut dulu itu semua, baru boleh ikut PPS ini gitu. Itu konsekuensinya ya gitu. Jadi ketika Anda, Pak, saya sedang mengajukan keberatan nih, boleh nggak ikut PPS? Boleh, tapi keberatannya harus dicabut dulu gitu. Seperti itu ya. Atau misalkan terkait tentang banding, gugatan dan sebagainya. Intinya yang terkait tentang upaya hukum itu harus ditangguhkan dulu. Anda harus cabut dulu upaya hukum tadi, baru nanti ikut PPS ini gitu. Baik untuk yang kebijakan pertama maupun yang kebijakan kedua ya gitu. Kemudian terkait tentang pesertanya sekarang. Peserta di TA itu semuanya boleh ikut ya. Badan, orang pribadi, UMKM, semuanya PNS, TNI Polri, karyawan swasta semuanya boleh ikut gitu. Sementara kalau di PPS itu dibatasi. Dibatasi ya, hanya kalau yang pertama, itu hanyalah orang dan badan dan perusahaan yang sudah pernah ikut TA sebelumnya. Kenapa? Karena memang itu basicnya dari TA gitu. Dari TA, harta yang seharusnya Anda laporkan tapi belum Anda laporkan gitu. Makanya yang disasar adalah orang yang sudah pernah ikut TA.
gitu. Sementara kalau yang di kebijakan yang kedua hanya untuk yang orang pribadi. Orang pribadi siapa? Ya ini bebas ya. Orang pribadinya siapa saja boleh. Karyawan, PNS, TNI Polri boleh-boleh saja gitu. Asalkan tadi ya, ketika kita punya harta dari tahun 2016 sampai 20 yang belum kita laporkan di SPT 2020. Itu adalah target ketika sasaran target calon-calon peserta untuk yang ikut kebijakan yang kedua tadi gitu. Itu ya yang perbedaannya ya, perbedaan yang ketiga terkait tentang peserta. Nah, kemudian yang terakhir tentang pemeriksaan gitu, perbedaannya gitu. Kalau di tax amnesty waktu itu ya sudah, ketika Anda sudah ikut tax amnesty maka pemeriksaannya otomatis apa? Ya dihentikan ya, dihentikan gitu. Anda cukup bayar apa? Ya yang kalau misalkan sudah terbit SKP-nya Anda cukup bayar sanksinya pokoknya saja misalkan. Kemudian Anda bisa ikut TA misalkan gitu. Tapi kalau misalkan belum ya apa? Tidak perlu diperiksa misalkan karena untuk pajak terakhir 2015 udah selesai. Nah, kalau yang kebijakan yang kedua ini, ketika Anda sudah ikut TA, maka tidak akan diperiksa untuk 5 tahun ke belakang. Untuk 5 tahun ke belakang ya, artinya apa? Hanya untuk tahun pajak 2016, 17, 18, 19, 20. Hanya 5 tahun ke belakang saja. 5 tahun ke depan gimana? Ya tetap seperti biasa gitu. Ketika Anda punya kesalahan, Anda masih ada pajak yang belum Anda bayarkan, ya tetap bisa diperiksa gitu. Jadi ini pemeriksaannya hanya terbatas pada untuk 5 tahun ke belakang. Dari 2016 sampai 2020. Tahun pajak 16 sampai 2020 ya. Kalau untuk tahun pajak 2021, 22, 23, dan seterusnya, ya tetap itu masih bisa kena periksa, masih tetap bisa kena sanksi, denda, segala macam itu semuanya masih berlaku. Jadi ini hanya untuk program 5 tahun ke belakang tadi, tahun pajak 5 tahun ke belakang, tidak akan diperiksa sama sekali. Kecuali misalkan Anda sudah ikut TA nih, Anda sudah ikut program PPS ini, yang kebijakan yang kedua. Misalkan saya sudah ikut PPS yang kebijakan yang kedua, misalkan. Saya tidak lapor SPT misalkan. Saya tidak lapor SPT 2020. Kemudian katakanlah saya melaporkan SPT saya 2020 ya, karena harus dilaporkan dulu SPT 2020. Anggaplah saya mengakui saya punya harta itu selama tahun total ya, total harta saya dari 2016 sampai 2020 totalnya 1 miliar misalkan. Ketika saya mau ikut PPS yang kebijakan yang kedua, oke deh, sederhananya seperti ini ya. Saya akan share cara cara yang kebijakan yang kedua. Oke, misalkan ini kebijakan yang kedua ya. Misalkan total harta saya yang saya peroleh dari tahun 2016 sampai 2020, misalkan katakanlah ini totalnya 1 miliar gitu. Oke. Nah, kemudian ternyata kalau misalkan saya belum lapor SPT misalkan, saya belum lapor SPT tahunan 2020 gitu. Maka saya harus lapor dulu nih, saya harus lapor dulu. Nah, SPT 2020 hanya boleh mencantumkan harta yang diperoleh di tahun 2020 saja. Jadi misalkan tahun 2020 saya katakanlah beli harta misalkan dari total 1 miliar ini ya, misalkan harta saya selama tahun 2020 ada penambahan katakanlah sebesar 200 juta misalkan. Oke. Nah, berarti kan ini sisanya ya, nanti ada sisanya. Berarti kan yang belum dilaporkan, berarti kan 1 miliar dikurangi 200 ini.
Nah, inilah yang nanti harus ikut PPS-kan gitu. Misalkan kita tarifnya ya berapa ya? Misalkan katakanlah ikut yang deklarasi aja misalkan, atau investasi deh, plus investasi berarti kan 12% ya. Nah, inilah yang harus Anda bayarkan segini. Gitu. Jadi ini kalau ikut kebijakan yang kedua tadi ya. Gitu. Jadi misalkan Anda punya harta segini, misalkan. Gitu. Anda punya harta di SPT tahun 2020 segini. Gitu. Tapi kalau misalkan Anda, ini yang kalau dia tidak lapor ya, ini kalau misalkan Anda tidak lapor. Kemudian ini kalau sudah lapor. Sudah lapor misalkan dari tahun 2016 sampai 20, sudah Anda laporkan tepat waktu misalkan ya katakanlah 800 gitu sekarang. Oke. Nah, berarti kan yang belum dilaporkan itu kan 200 ya, berarti dasar PPS-nya adalah ini 200 juta kali persentasenya misalkan di sini tadi 12 ya, ikut yang dapat investasi tadi gitu. Jadi kalau misalkan belum lapor, berarti hanya terbatas pada harta yang diperoleh di tahun 2020 saja. Tapi kalau kita sudah lapor, tepat waktu ya sebelum undang-undang HPP kemarin berlaku, ya sudah, semua harta yang di SPT 2020 diakui, sisanya yang diperoleh dari tahun 2016 sampai 2020, itulah yang jadi objek PPS tadi. Gitu. Jadi ini tadi ya, gitu. Bukan dasar, ini dasarnya. Oh, sorry, dasarnya segini, dasarnya segini, kemudian ini kali 12 ya. Ini juga sama. Oke, jadi ini ya pajak yang harus Anda bayarkan nanti ketika Anda sudah lapor SPT dengan yang belum lapor SPT gitu. Jadi lumayan kan perbedaannya ya gitu. Jadi kurang lebih itu untuk perbedaan ketika kita ikut yang kebijakan kedua dengan atau tanpa lapor SPT sebelumnya gitu. Jadi ya yang disasar memang orang-orang yang memang sebenarnya sudah patuh tapi lupa melaporkan hartanya. Atau ya sekalian aja, misalkan Anda sama sekali selama ini tidak pernah lapor SPT, tidak pernah bayar pajak, ya sudah langsung aja ikut yang program yang kebijakan kedua gitu. Jadi langsung aja seluruh harta Anda laporkan dari tahun 2016 sampai 20, bayar PPh finalnya udah selesai. Anda tidak akan diperiksa lagi gitu. Untuk yang tahun pajak ke belakang ya, tapi ingat setelah itu ya sudah Anda harus lapor seperti biasa. 2021, 22, 23 dan seterusnya Anda tetap harus lapor seperti biasa gitu. Jadi kurang lebih seperti itu perbedaan. Jadi saya harap tidak ada lagi ya orang yang menyebut bahwa program pengungkapan sukarela ini adalah tax amnesty jilid kedua atau kedua tax amnesty yang kedua misalkan, karena memang berbeda dari karakteristiknya, dari manfaatnya tadi, dari pesertanya, dari konsekuensi pemeriksaannya itu berbeda semua gitu. Lebih tepatnya sih ya kebijakan pertama itu adalah istilahnya perpanjang, bukan apa ya, bukan perpanjangan, lebih ke eh, kesempatan kedua gitu atas harta yang belum dilaporkan. Sementara kalau yang kebijakan yang kedua yang terkait apa base data dari SPT tahunan adalah untuk biar orang ini semakin patuh gitu. Biar orang ini semakin aware bahwa ini loh saya punya harta sekian, saya punya penghasilan sekian gitu. Jadi biar matching aja nanti datanya gitu. Kurang lebih seperti itu. Semoga informasi ini berguna bagi Anda. Mohon maaf kalau dalam penyampaian ada kesalahan atau ada
misleading atau salah informasi dalam apa yang saya sampaikan gitu. Apabila ada pertanyaan, silakan didiskusikan. Semoga kita bisa menjawabnya ya. Gitu. Terima kasih atas waktunya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.